Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami tentang peribumisasi Islam. Yang kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rivaldi Budi Pratama, dan kawan-kawan saya, Yusuf Fernandi dan Wahyu Tidar Yulianti. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Pertama, kita mulai dulu dari tradisi Islam dan budaya lokal. Apa itu tradisi Islam? Kata tradisi dalam bahasa Arab berasal dari unsur-unsur huruf wa, rosa, yang dalam kamus klasik disepadankan dengan kata-kata irs, wis, dan miras. Semua kata tersebut merupakan bentuk masdar yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat atau keningkratan. Lebih lanjut, Nasr berpendapat bahwa tradisi Islam layaknya sebuah pohon, akarnya berada pada wayu, dan akar inilah tumbuhlah sebagian banyak cabang dan ranting. Intinya adalah agama dan getahnya mengandung barokah. Sedangkan kata budaya berasal dari kata kebudayaan yang dalam bahasa Inggris adalah kultur. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Seorang antropologi lain, yaitu E.B. Taylor, pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan, yaitu kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang dihadapkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang dihadapkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, hakikat kebudayaan adalah proses kreatif diri manusia yang aktial dalam menjawab tantangan yang dihadapi, sehingga ia dapat melampaui dunia tubuhnya, melepaskan diri dari dorongan-dorongan darah daging tubuhnya menuju proses pencerahan spiritual yang agung. Dengan menghayati makna kehidupan rohaninya yang dalam sepanjang kehidupannya yang sesungguhnya telah mendasari kehidupannya sendiri, sehingga sebagai makhluk yang mulia di muka bumi, manusia mampu melakukan perubahan dan penciptaan yang lebih baru lagi sebagai sarana pertemuannya dengan tenaga gaib yang mencerahkan dan menjadi sumber kreativitasnya. Dari definisi dan pengertian budaya dan kebudayaan secara umum, maka budaya lokal berarti budaya yang bersifat lokal atau setempat atau lokasi tertentu. Terdapat budaya regional atau bisa disebut sebagai kebudayaan tradisional suku-suku bangsa berkaitan dengan hubungan Islam dan budaya lokal. Muhaimin AG dalam kata pengantar buku hasil penelitiannya mencermati bahwa melalui proses panjang dan berliku, Islam telah diterima oleh sejumlah besar penduduk dunia termasuk Indonesia. Namun sesudah diadopsi dan diakomodasi, wajah Islam yang tampil dalam bingkai budaya lokal sering tidak dikenali, bahkan disalahpahami oleh banyak orang, terutama pengamat dari luar. Hal ini bisa dimengerti kalau pemahaman yang mendominasi wacana sosial keagamaan masyarakat Jawa, misalnya terutama yang berkembang pada era 1060-an, dekade sedanya, cenderung melihat tipisnya pengaruh Islam dan kentalnya pengaruh unsur-unsur animisme, dinamisme maupun Hinduisme. Berikutnya, autentifikasi Islam. Dalam konteks inilah, proyek autentifikasi Islam yang diusungkan oleh gerakan baru Islam mengandaikan pandangan dunia atau worldview yang utuh. Islam sebagai kerangka normatif ajaran yang baku, tak berubah dan kekal. Karena itu seluruh bangunan tekstualnya mesti merujuk pada sendi-sendi dasar yang termasuk dalam teks kitab suci dan apa yang pernah diajarkan Nabi SAW di Mekah dan Madinah sebagai basis geografisnya lahirnya Islam. Hal ini didasari pada realitas Islam sebagai agama yang lahir di masa Rasulullah SAW tanpa mengalami proses historisasi ajaran. Islam dipandang sebagai ajaran agama yang selesai di masa itu dan tidak boleh mengalami modifikasi, kontekstualisasi, ataupun perubahan.
Disinilah autentifikasi Islam menjadi trademark, ajaran yang paling benar dan dapat diaplikasikan di seluruh belahan dunia. Sehingga di luar geografis itu mesti meniru model yang sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada gilirannya, Islam yang di sana dipandang sebagai Islam otentik, sedangkan Islam di wilayah lainnya bukan Islam yang otentik atau Islam periferal yang jauh dari karakter aslinya. Itu sebabnya sikap keberagaman Islam di wilayah Nusantara yang telah mengalami proses akomodasi kultural dianggap bukan Islam otentik karena sudah berubah dari ajaran aslinya. Pada gilirannya, ia membawa perubahan pola pikir keberagaman dari Islam lokal menjadi universalitas Islam dalam praktik ajarannya. Akibatnya, tuduhan sinkretisme dan bidah telah merusak warna keaslian bangsa toleran yang sudah diwariskan nenek moyang sebagai identitas kultural. Islam di wilayah Nusantara sudah tidak lagi menampakkan wajah toleran dan damainya, karena sudah dipenuhi dengan gerakan pemurnian autentifikasi yang tidak mengakui multi-interpretasi Islam sebagai agama yang mengalami proses histori. Pada ujung-ujungnya yang terjadi justru radikalisme agama atau bahkan aksi terorisme yang merajalela. Wajah Islam seperti inikah yang akan tetap kita pertahankan sekarang ini? Tentu saja tidak, karena Islam mesti menjadi ajaran yang menumbuhkan pesan-pesan damai dalam kehidupan sosial. Pribumisasi Islam. Berikutnya pembahasan tentang pribumisasi Islam. Apa itu pribumisasi Islam? Gagasan pribumisasi Islam secara genealogis dilontarkan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid atau yang bisa disebut Gus Dur pada tahun 1980-an. Menurut Gus Dur, pribumisasi Islam adalah rekonsiliasi antar budaya dan agama. Rekonsiliasi ini menuntut umat Islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi permurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di Timur Tengah. Bukan inti pribumisasi Islam sendiri adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya. Sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan. Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya kita tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antar agama dan budaya. Ia juga memperingatkan bahwa dalam proses pribumisasi Islam tidak boleh terjadi percampuran antara Islam dan budaya lokal. Kendati pun Islam harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks lokal, ciri Islam harus tetap dipertahankan dalam bentuknya yang asli. Karena membaca ayat Al-Quran ketika bersembahyang harus tetap diucapkan dalam masyarakat. Pada konteks selanjutnya akan tercipta pola-pola keberagaman Islam yang sesuai dengan konteks lokalnya dalam wujud Islam pribumi, sebagai jawaban dari Islam otentik atau Islam murni yang ingin melakukan proyek Arabisasi di dalam setiap komunitas Islam di seluruh penjuru dunia. Islam pribumi justru memberi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama Islam. Di setiap wilayah yang berbeda, dengan demikian Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak ada lagi anggapan Islam yang timur, tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut. Sebagai contoh, dapat dilihat dari praktik ritual dalam budaya populer di Indonesia, sebagaimana digambarkan oleh Kunto Wijoyo, menunjukkan perkawinan antara Islam dan budaya lokal yang cukup erat. Upacara pengawihan di Jawa Barat sebagai salah satunya dimaksudkan agar manusia dapat menjadi wiwoho yang mulia atau berbudi luhur. Sehingga berangkat dari pemahaman ini, masyarakat harus memuliakan kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Semua ritual itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu bersifat mulia. Konsep mengenai kemuliaan hidup manusia ini jelas-jelas diwarnai oleh kultur Islam yang memandang manusia sebagai makhluk yang mulia.
Ada beberapa argumen yang dikemukakan Gus Dur dalam mempertahankan tawaran pribumi Islam. Pertama, alasan historis bahwa pribumi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam baik di negeri asalnya maupun di negeri lain termasuk Indonesia. Disinilah menunjukkan bahwa Islam mengalami proses pergulatan dengan kenyataan-kenyataan historis. Proses ini, kata Gus Dur, tidak mengubah Islam tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Kedua, primunisasi Islam berkaitan erat dengan fikih dan adat. Kontekstualisasi Islam. Islam pribumi sebagai jawaban dari Islam otentik mengandaikan 3 hal. Pertama, yaitu Islam pribumi memiliki sifat konstektual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk menginterpretasikan ajaran. Dengan demikian, Islam akan mengalami perubahan dan dinamika dalam merespon perubahan zaman. Kedua, Islam pribumi bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman sebagai ancaman terhadap penyimpangan, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intens. Ketiga, Islam pribumi memiliki karakter membebaskan. Dalam pengertian, Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Dengan demikian, Islam tidak kaku dan luas dalam menghadapi realitas sosial masyarakat yang selalu berubah. Dalam konteks inilah, Islam pribumi ingin membebaskan puritanisme, autentifikasi, dan segala bentuk pemurnian Islam, sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif Islam. Karena itulah Islam pribumi lebih berideologi kultural yang tersebar, yang mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural yang memusat, yang hanya mengakui ajaran agama tanpa interpretasi. Sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat. Dengan demikian tidak akan ada lagi praktik-praktik radikalisme yang ditopang oleh paham-paham keagamaan yang ekstrim yang selama ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian dunia. Kesimpulan yang didapat, tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan Tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi motivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Budaya lokal berarti budaya yang bersifat lokal setempat atau lokasi tertentu. Terdapat budaya regional atau biasa disebut sebagai kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Dan pribumisasi Islam ialah rekonsiliasi antara budaya dan agama. Rekonsiliasi ini menuntut umat Islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Islam pribumi sebagai jawaban dari Islam otentik mengandung tiga hal. Pertama, Islam pribumi memiliki sifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Kedua, Islam pribumi bersifat progresif, kemajuan zaman dipahami bukan sebagai ancaman tetapi sebagai kemajuan yang baik atau positif. Dan ketiga, Islam pribumi memiliki karakter membebaskan. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.